Sampai saat ini masih banyak WNI yang terjebak di beberapa negara ASEAN seperti Myanmar hingga Kamboja. Mereka terjebak karena sebelumnya mendapatkan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Bukannya mendapatkan gaji, mereka malah diperas untuk melakukan beberapa pekerjaan ilegal seperti penipuan hingga judi online. Bahkan mereka bekerja tanpa mengenal waktu, dan jika berbuat salah, mereka bakal mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi. Hal inilah yang membuat pemerintah mulai turun tangan dan mencoba menyelamatkan para WNI yang terjebak di dua negara tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah sana. Kini usaha dari pemerintah sudah ada yang membuahkan hasil, tapi nyatanya masih banyak WNI yang belum diselamatkan. Maka dari itu, Presiden Prabowo langsung bergerak dan menginstruksikan kepada bawahannya untuk lebih kerja keras lagi. Dan untuk itu, inilah cerita di balik banyaknya WNI yang terjebak di Kamboja dan Myanmar yang semakin hari semakin banyak. Ya, tahun ini Indonesia dihebohkan dengan salah satu WNI yang akhirnya mendapatkan hukuman dari junta militer yang ada di Myanmar. WNI yang dimaksud adalah Arnold Putra. Dirinya ditangkap dan dianggap bersalah karena terbukti memberikan dukungan kepada salah satu oposisi di sana. Kini berkat kesalahan tersebut, membuat Arnold Putra resmi dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Hukuman yang sangat pantas, dan tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada Arnold Putra supaya tidak main-main lagi di negara tersebut. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini Myanmar masih dikategorikan sebagai negara konflik, sehingga jika tidak memiliki kepentingan darurat, lebih baik jangan ke sana, dan mending pergi ke negara lain yang lebih aman. Kasus yang dialami oleh Arnold Putra itu nyatanya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasko, menyarankan agar Arnold Putra segera dibebaskan dengan berbagai cara. Di antara caranya adalah melalui jalur diplomasi, sementara cara selanjutnya adalah dengan operasi militer tanpa perang. Sebuah usulan yang secara tidak langsung mendapatkan pertentangan dari Budi Gunawan, selaku Menko Polhukam. Sosok yang sekaligus mantan Ketua BIN tersebut memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk hati-hati, karena bisa saja kasus yang dialami oleh Arnold Putra adalah kasus untuk memancing Indonesia supaya masuk ke dalam jebakan yang telah direncanakan. Kejahatan scam ya, kejahatan melalui online scam. Banyak orang-orang kita yang direkrut sana, itu pelakunya. Jangan terkecoh. Kemarin yang kita pulangkan itu banyak pelaku juga. Jangan tertipu, kita dalami dulu, kata Budi Gunawan pada media. Pemerintah fokus selamatkan WNI untuk kasus yang lain. Dibanding menyelamatkan Arnold Putra yang jelas-jelas bersalah, saat ini pemerintah Indonesia memilih fokus untuk menyelamatkan WNI yang masih terjebak di Myanmar. Tak main-main, mereka yang terjebak jumlahnya sampai ratusan orang. Pada awal bulan ini, pemerintah berhasil memulangkan sebanyak 691 WNI yang terjebak di Myanmar. Kebanyakan mereka adalah korban penipuan yang sebelumnya dijanjikan diberi pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Kini jumlah WNI yang masih terjebak di sana diprediksi masih sangat banyak dan akan menjadi tugas bagi pemerintah untuk menyelamatkannya.
Kesaksian korban yang terjebak di Myanmar. Para WNI yang terjebak tadi biasanya dimanfaatkan untuk melakukan dua pekerjaan, yakni penipuan dan menjadi admin judi online. Untuk jam kerjanya juga tidak manusiawi, bahkan ada yang sampai 20 jam per hari. Tentu, sebuah pekerjaan yang sangat sulit diterima oleh para WNI, apalagi saat mereka bekerja juga belum tentu mendapatkan gaji. Hal inilah yang membuat mereka biasanya melawan dan mencoba untuk kabur. Namun jika itu gagal, mereka bakal mendapatkan hukuman yang sangat berat di sana. Bahkan hukuman yang paling berat adalah dengan diambilnya salah satu organ di dalam tubuh mereka. Soal itu sendiri benar-benar dirasakan oleh salah satu WNI yang akhirnya selamat. Dalam ceritanya, dirinya mengungkapkan jika ia terpaksa hidup sebagai penipu yang berada di zona konflik di negara Myanmar. WNI tersebut juga sudah terbiasa melihat penyiksaan, yang menurutnya itu sudah bagaikan pertunjukan sehari-hari. Bahkan penyiksaan itu ada yang dilakukan oleh orang Indonesia ke orang Indonesia yang lain. Prabowo kerahkan segala cara untuk memberantas TPPO. Selain menyelamatkan WNI yang masih terjebak di Myanmar dan Kamboja, Presiden Prabowo saat ini juga tengah fokus memerangi TPPO. Dirinya kemudian memerintahkan bagian imigrasi untuk lebih selektif kepada para WNI yang akan berangkat ke luar negeri, terutama ke negara-negara ASEAN. Selain itu, Prabowo dan pemerintah Indonesia juga akan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk sama-sama menindak tegas pelaku TPPO. Hal ini dijelaskan oleh Yudi Yusman selaku PLT dari Dirjen Imigrasi. Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk vokal point di masing-masing negara. Juga mengintensifikasikan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI, kata Yudi Yusman dikutip dari Tempo. Lebih lanjut, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa scam, judol hingga TPPO sangat marak di ASEAN, terutama Kamboja dan Myanmar. Para pengamat kemudian memberikan analisisnya mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, dua negara itu adalah negara yang sangat ramah untuk melakukan investasi, terutama dalam hal perjudian. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Cina untuk melakukan investasi kedua negara tersebut. Alasan orang Cina melakukan investasi ke sana adalah karena saat ini scam dan judi online sangat dilarang di Cina, sehingga para pelaku memutuskan untuk pindah ke negara yang dianggap sangat cocok untuk menjalankan investasi tersebut. Mereka kemudian mengincar para korban dari sesama Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia. Kedua, adalah soal kondisi Kamboja dan Myanmar yang dianggap masih miskin, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para investor untuk menjalankan misi mereka. Hal ini ditambah dengan sistem hukum yang sangat lemah di negara tersebut. Jadi dampaknya, scam hingga judol sangat marak di sana. Bahkan jika kita perhatikan, efek dari hal itu kini membuat Kamboja perlahan mulai menunjukkan perkembangan yang sangat pesat karena bantuan investasi tadi. Kini selain memerangi kasus ilegal yang ada di Kamboja dan Myanmar, pemerintah Indonesia juga harus sadar jika mereka masih gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Salah satu cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena dengan begini, maka masyarakat Indonesia akan berpikir dua kali jika mendapatkan tawaran kerja dari luar negeri, karena pekerjaan di dalam negeri sudah ada. Jadi intinya, selain warganya yang ngeyel dan mudah ditipu, pemerintah Indonesia dalam hal ini juga dianggap salah karena mereka gagal memberikan jaminan hidup layak kepada para warganya.
Jadi itulah pembahasan mengenai maraknya kasus scam hingga judi online yang sampai saat ini masih menjamur di kawasan Asia Tenggara.